Dituduh mencuri sepeda motor, seorang pria tewas dikeroyok 5 orang di Maros, Sulawesi Selatan. Saat beraksi, kelima pelaku pengeroyokan di bawah pengaruh minuman keras. Setelah 1 kali 24 jam pengejaran, pelaku pengeroyokan terhadap salah seorang pria berusia 26 tahun yang ditemukan tewas dengan kondisi babak belur di pinggir jalan Dusun Bontoleko, Desa Alatengai, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Pelaku berjumlah 5 orang berusia antara 18 hingga 29 tahun yang ditangkap di beberapa lokasi yang berbeda. Diketahui korban tewas setelah dikeroyok oleh para pelaku yang mabuk usai berpesta minuman keras. Mirisnya, motif pengeroyokan hingga berujung maut ini lantaran korban dituduh hendak mencuri sepeda motor milik salah satu pelaku. Selain itu, dari hasil otopsi, korban tewas akibat pendarahan hebat di bagian kepala. Di pinggir jalan, ya. Kemudian ini orang ini minum di dalam, kemudian tengah malam itu ada orang yang duduk di atas motor. Terus? Iya, keluar ini karena mungkin pernah dengar ada selalu pencuri motor. Dia tanya, kok kamu kenapa di atas motor saya gitu? Ya, kamu mencuri ya? Belum sempat jawab apa segala macam, tak langsung dihajar ya, Bang? Dihajar dia yang kepalanya. Ada pendarahannya dan patah leher. Sebelumnya penemuan mayat seorang pria dengan kondisi babak belur menggegerkan warga. Akibat perbuatannya, kelima pelaku kini diancam di Mapolres Maros dan terancam pasal pengeroyokan dengan ancaman 12 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Duka menyelimuti pemakaman salah satu korban tembok roboh sekolah MTSN 19 Jakarta Selatan. Ya, pemirsa, tidak hanya keluarga, teman-teman sekolah juga ikut mengantarkannya ke peristirahatan terakhir. Sementara itu, Menteri Agama yang meninjau lokasi menegaskan peristiwa yang menyebabkan 3 siswa tewas tersebut tidak boleh kembali terjadi. Duka mewarnai keluarga, saudara, dan teman Dendis Alatif saat mengantarkan jenazah siswa sekolah MTS Negeri 19 Jakarta ini ke peristirahatan yang terakhir di TPU Kampung Kandang. Ibu korban sangat terpukul hingga pingsan dan harus dibopong saat mengikuti proses pemakaman. Meski berduka, ayah korban menerima musibah ini dengan lapang dada. Selain Dendis, 2 korban lainnya juga dimakamkan dalam waktu yang hampir bersamaan. Di mata saya anak yang soleh ya, dia juga udah hafal Al-Quran, makanya dia kalau untuk agama dia paling rajin gitu loh, sholat juga rajin. Cuman yang namanya musibah kayak gini kan, ya kita juga harus ikhlas. Sementara itu saat meninjau MTSN 19 yang roboh bersama dengan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim serta Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas meminta jajarannya memperbaiki seluruh bangunan madrasah yang sudah tidak layak agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ya, ini kan musibah ya, ini musibah, semua berduka. Kita juga berduka, Kementerian Agama berduka, semua berduka saya kira. Musibah yang tidak pernah kita inginkan. Tapi memang ada faktor-faktor teknis ya, seperti misalnya posisi madrasah ini yang berada di cekungan, sehingga ketika air besar menjadi tempat tujuan air karena di bawah gitu. Dan kita lihat sendiri ini ada 2 tembok yang bahkan tidak kuat menahan arus air. Dan saya sudah minta ini tadi jajaran untuk segera diambil tindak lanjut. Sepertinya memerlukan arsitek khusus ini dalam posisi tanah seperti ini. Ini kita akan perbaiki yang lebih safety ya buat anak-anak. Dan mudah-mudahan dalam waktu cepat kita bisa segera kerjakan. Sementara itu, pasca insiden tembok roboh, seluruh siswa dan guru diliburkan. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke madrasah terdekat untuk sementara waktu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu, pemirsa, aparat kepolisian Polres Waikanan, Lampung menggelar rekonstruksi pembunuhan terhadap 5 orang berlatar belakang rebutan harta warisan. Kedua pelaku memperagakan 87 adegan di 2 lokasi yang berbeda. Tim penyidik Polres Waikanan, Lampung pada Jumat siang menggelar rekonstruksi pembunuhan sadis yang menewaskan sekeluarga berjumlah 5 orang di Desa Margajaya, Kecamatan Negara Batin. Tersangka dan 5 korban tinggal serumah. Dalam rekonstruksi tersebut, kedua pelaku memperagakan 87 adegan di 2 lokasi yang berbeda, di mana pelaku memperagakan 53 adegan untuk membunuh 4 korban hingga memasukkan ke dalam septic tank. Dan di lokasi berbeda, keduanya memperagakan 32 adegan hingga mengubur korban di kebun singkong. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Partai Golkar pagi tadi menggelar pertemuan dengan PDI Perjuangan yang berlangsung di Monumen Nasional Jakarta Pusat. Ya, dengan beragendakan jalan pagi bersama, hal ini juga termasuk dalam safari politik untuk berkomunikasi dengan para ketum partai politik agar bersama-sama membangun bangsa. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani melanjutkan safari politiknya dengan menemui Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto. Pertemuan Puan dengan Erlangga digelar sembari berolahraga bersama di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebutkan konsolidasi lintas partai jelang pemilu 2024 walau masih cukup lama diperlukan untuk mempersatukan pikiran dan juga persepsi. Menyatukan pikiran antar lintas partai ini dilakukan oleh Partai Golkar dan PDIP untuk membangun bangsa dan negara. Adapun Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebutkan bertemu di Monas ini merupakan simbol sejarah Indonesia dan pembangunan negara yang berkelanjutan. Erlangga pun menambahkan kedepannya untuk membangun negara agar berkelanjutan tentunya diperlukan ruang kerjasama yang sangat luas dan terbuka lebar. Kehadiran kami berdua di sini tentu saja untuk berbicara, untuk menyamakan pendapat apa yang terbaik bagi bangsa dan negara, bahwa sebagai partai yang kemudian partai nasionalis yang sama-sama sudah mengarungi asam garam, pasang surut dinamika dalam membangun bangsa dan negara, kami sama-sama memahami dan menyepakati bahwa kita harus bisa bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara. Pertemuan ini menjadi khusus dan luar biasa karena tentunya bertemu di Monas yang merupakan simbol nasional sekaligus juga simbol pembangunan berkelanjutan. Jadi tadi disampaikan oleh Ibu Puan bahwa Indonesia ini berjalan terus. Sementara pemerintah tentu dengan adanya konstitusi masing-masing ada batasnya. Sementara itu, pemirsa, Jumat kemarin Anies Baswedan bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Dalam pertemuan tersebut, ini merupakan pertemuan pertama Anies dengan elit partai politik setelah resmi menjadi bakal calon presiden Partai Nasdem. Ratusan pendukung bakal calon presiden yang diusung Partai Nasional Demokrat Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies disambut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan Anies ke kantor DPP Partai Demokrat untuk silaturahmi politik sekaligus membahas pembentukan koalisi dan kerjasama politik antara Anies dengan Partai Demokrat. Semoga begitu hangat sambutannya, insya Allah ini penanda bahwa kita siap untuk jalan bersama-sama ke depan. Bahwa keinginan untuk jalan bersama itu bukan keinginan dari puncak. Keinginan jalan bersama adalah keinginan yang bergerak dari seluruh arah.
Ya, pemirsa, gang sempit ternyata bisa berdaya guna. Seperti di kota Makassar, pemirsa, gang atau lorong sempit dijadikan tempat wisata atau long wish. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.